Soal PPG, Teknik Komputer dan Informatika, 2023. 1. Tindakan pemalsuan terhadap data atau identitas resmi disebut A. Paket sniffer, B. Phishing, C. Hacking, D. Malicious code, E. Denial of services. Jawabannya adalah B. Phishing. 2. Contoh dari personal firewall adalah A. ISA Server, B. Microsoft Windows Firewall, C. Cisco PIX, D. Cisco ASA, E. Sunscreen. Jawabannya adalah B. Microsoft Windows Firewall. 3. Di bawah ini merupakan ciri-ciri cracker adalah, kecuali A. Menguasai sistem operasi UNIX atau VMS, B. Memiliki pengetahuan TCP/IP, C. Suka mengoleksi software atau hardware lama, D. Tidak bisa membuat program C++, Perl, E. Terhubung ke internet untuk menjalankan aksinya. Jawabannya adalah D. Tidak bisa membuat program C++, Perl. 4. Berikut ini adalah jenis-jenis firewall, kecuali A. Packet Filtering Gateway, B. Application Layer Gateway, C. Circuit Level Gateway, D. Stateful Firewall, E. Multilayer Inspection Firewall. Jawabannya adalah E. Multilayer Inspection Firewall. 5. Sebutan untuk beberapa firewall logis yang berada dalam sebuah perangkat fisik, komputer atau perangkat firewall lainnya, disebut A. Stateful Firewall, B. NAT Firewall, C. Virtual Firewall, D. Transparent Firewall, E. Application Firewall. Jawabannya adalah C. Virtual Firewall. 6. Firewall untuk melakukan multiplexing terhadap lalu lintas dari jaringan internal untuk kemudian menyampaikannya kepada jaringan yang lebih luas, MAN, WAN atau Internet. Seolah-olah paket tersebut datang dari sebuah alamat IP atau beberapa alamat IP disebut A. Stateful Firewall, B. NAT Firewall, C. Virtual Firewall, D. Transparent Firewall, E. Application Level Firewall. Jawabannya adalah B. NAT Firewall. 7. Sebuah sistem atau perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melaluinya dan mencegah lalu lintas yang tidak aman adalah pengertian dari A. Firewall, B. Router, C. Server, D. Software Security, E. Application Management. Jawabannya adalah A. Firewall. 8. Sebuah program yang menangkap data dari paket yang lewat di jaringan, username, password, dan informasi penting lainnya, disebut A. Hacking, B. IP spoofing, C. Packet sniffer, D. Denial of service, E. Malicious code. Jawabannya adalah C. Packet sniffer. 9. Orang yang tak diotorisasi tidak hanya dapat mengakses tapi juga mengubah, merusak sumber daya. Contohnya mengubah isi pesan, atau mengacak program. Ini merupakan ancaman yang disebut dengan A. Intruder, B. Interruption,
C. Modification. D. Interception. E. Fabrication. Jawabannya adalah C. Modification. 10. Perhatikan poin-poin berikut ini. A. Terjadi gangguan pada pengkabelan. B. Kerusakan hard disk. C. Koneksi tak terdeteksi. Dari ciri-ciri di atas merupakan contoh dari serangan. A. Serangan dari pihak lain. B. Serangan fisik. C. Serangan logik. D. Serangan hati. E. Serangan virus. Jawabannya adalah B. Serangan fisik. 11. Mensyaratkan bahwa informasi, data, hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki wewenang adalah definisi dari A. Integrity. B. Confidentiality. C. Availability. D. Authentication. E. No repudiation. Jawabannya adalah B. Confidentiality. 12. Mensyaratkan bahwa informasi tersedia untuk pihak yang memiliki wewenang ketika dibutuhkan adalah definisi dari A. Integrity. B. Confidentiality. C. Availability. D. Authentication. E. No repudiation. Jawabannya adalah C. Availability. 13. Mensyaratkan bahwa informasi hanya dapat diubah oleh pihak yang memiliki wewenang adalah definisi dari A. Integrity. B. Confidentiality. C. Availability. D. Authentication. E. No repudiation. Jawabannya adalah A. Integrity. 14. Mensyaratkan bahwa pengirim suatu informasi dapat diidentifikasi dengan benar dan ada jaminan bahwa identitas yang didapat tidak palsu adalah A. Integrity. B. Confidentiality. C. Availability. D. Authentication. E. No repudiation. Jawabannya adalah D. Authentication. 15. Perusak atau modifikasi terhadap piranti keras atau saluran jaringan adalah contoh gangguan keamanan jaringan yang disebut A. Interception. B. Modification. C. Interruption. D. Fabrication. E. Authentication. Jawabannya adalah C. Interruption. 16. Ancaman jaringan komputer pada fisik contohnya adalah A. Kerusakan pada komputer dan perangkat komunikasi jaringan. B. Kerusakan pada sistem operasi atau aplikasi. C. Virus. D. Sniffing. E. Kelemahan sistem jaringan komunikasi. Jawabannya adalah A. Kerusakan pada komputer dan perangkat komunikasi jaringan. 17. Apa yang dimaksud dengan crackers? A. User perusak. B. User pengganggu. C. User pelacak. D. User yang suka makan. E. User keamanan. Jawabannya adalah A. User perusak. 18. Apa yang dimaksud dengan ping of death? A. Ping yang oversize. B. Ping yang over control. C. Ping yang tidak stabil. D. Ping yang sangat bagus. E. Ping yang crowded. Jawabannya adalah A. Ping yang oversize. 19. Apa kepanjangan dari DOS? A. Denial of Services. B. Denial of Security.
C. Dry of services. D. Dry of security. E. Draft of security. Jawabannya adalah A. Denial of services. 20. Apa yang dimaksud spamming? A. Email sampah yang tidak diundang. B. Email yang sangat penting. C. Email sampah yang dibiarkan saja. D. Email yang rusak. E. Email tentang penipuan. Jawabannya adalah A. Email sampah yang tidak diundang. 21. Berikut yang termasuk layanan keamanan sistem administrasi jaringan adalah A. FTP server. B. DHCP server. C. Proxy server. D. NTP server. E. DNS server. Jawabannya adalah D. NTP server. 22. Fungsi caching pada proxy server adalah A. Mengubah IP address menjadi kata yang mudah diingat. B. Menyimpan objek dan data yang pernah di-search saat browsing menggunakan aplikasi internet. C. Menyimpan data pada server yang siap dibagi ke semua klien. D. Sebagai media penyaringan atau filtering sebuah jaringan internet. E. Semua salah. Jawabannya adalah B. Menyimpan objek dan data yang pernah di-search saat browsing menggunakan aplikasi internet. 23. Yang termasuk dari fungsi proxy server adalah A. Mengatur zona waktu yang digunakan. B. Mengatur kecepatan internet. C. Membuang file sampah. D. Mengkoneksikan komputer dengan internet. E. Memblokir situs yang tidak penting. Jawabannya adalah E. Memblokir situs yang tidak penting. 24. Fungsi NTP adalah A. Mengatur zona waktu yang digunakan. B. Mengatur kecepatan internet. C. Mengatur banyaknya klien. D. Memblokir situs yang tidak penting. E. Membuang file sampah. Jawabannya adalah A. Mengatur zona waktu yang digunakan. 25. Fungsi FTP adalah A. Mengatur kecepatan internet. B. Memberi IP address secara dinamis dan otomatis. C. Mengirim data ke server. D. Memblokir situs yang tidak penting. E. Mengirim email kepada klien. Jawabannya adalah C. Mengirim data ke server. 26. Fungsi remote server adalah A. Mengontrol server dari jarak jauh. B. Memblokir situs yang tidak penting. C. Mengatur kecepatan internet. D. Memberi IP address secara dinamis dan otomatis. E. Mengirim data ke server. Jawabannya adalah A. Mengontrol server dari jarak jauh. 27. DNS kepanjangan dari A. Dynamic Network Server. B. Dynamic Number Server. C. Dynamic Nano Server. D. Domain Name Server. E. Domain Network Server. Jawabannya adalah D. Domain Name Server. 28. Fungsi DNS server adalah A. Mengubah IP address menjadi kata yang mudah diingat. B. Mengirim email kepada klien. C.
Memberi IP address secara dinamis dan otomatis. D. Mengatur kecepatan internet. E. Mengontrol server dari jarak. Jawabannya adalah A. Mengubah IP address menjadi kata yang mudah diingat. 29. Fungsi DHCP adalah A. Mengubah alamat IP menjadi kata agar mudah diingat. B. Memblokir situs yang tidak penting. C. Mengatur kecepatan koneksi. D. Memberi IP address secara dinamis dan otomatis. E. Mengirim data pada klien. Jawabannya adalah D. Memberi IP address secara dinamis dan otomatis. 30. Yang tidak termasuk layanan sistem administrasi jaringan adalah A. DHCP. B. Netcat. C. DNS. D. Mail server. E. FTP. Jawabannya adalah B. Netcat. 31. Pada jaringan apa gateway tidak diperlukan? A. WAN. B. LAN. C. Internet. D. Intranet. E. MAN. Jawabannya adalah B. LAN. 32. Langkah yang benar dalam memasukkan IP address pada mikrotik menggunakan aplikasi Winbox adalah A. IP lebih besar dari DNS. B. IP lebih besar dari protokol. C. IP lebih besar dari accounting. D. IP lebih besar dari address. E. IP lebih besar dari firewall. Jawabannya adalah E. IP lebih besar dari firewall. 33. Yang tidak termasuk dalam fungsi gateway adalah A. Sebagai protokol converting. B. Memudahkan akses informasi. C. Keamanan dan pengaturan data. D. Kestabilan dan peningkatan performa komputasi. E. Memberikan IP address secara otomatis. Jawabannya adalah E. Memberikan IP address secara otomatis. 34. Salah satu contoh pemanfaatan penggunaan Internet Gateway adalah A. Kamus. B. Email. C. Virtual machine. D. Bandwidth. E. Hacking. Jawabannya adalah B. Email. 35. Gateway atau yang sering disebut juga dengan gerbang jaringan, merupakan sebuah A. Perangkat yang dapat memudahkan pengguna komputer terhubung dengan internet. B. Perangkat yang dapat mengubah ukuran foto. C. Perangkat yang dirancang untuk menyediakan layanan internet. D. Program yang digunakan untuk mengkoneksikan perangkat komputer dengan internet. E. Semua salah. Jawabannya adalah A. Perangkat yang dapat memudahkan pengguna komputer terhubung dengan internet. 36. Mikrotik Routeros merupakan sistem operasi Linux base yang diperuntukkan sebagai A. Network router. B. Converting. C. Database. D. NIC. E. Internet. Jawabannya adalah A. Network router. 37. Berikut sistem operasi open source, kecuali A. Debian. B. Symbian. C. Mikrotik. D. Ubuntu. E. Chrome OS. Jawabannya adalah C. Mikrotik. 38.
Sistem operasi jaringan, network operating system, adalah A. Sistem operasi yang bertugas mengendalikan perangkat keras. B. Sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. C. Sistem operasi yang digunakan dalam pekerjaan sehari-hari. D. Sistem operasi pada smartphone. E. Semua salah. Jawabannya adalah B. Sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. 39. Yang bukan termasuk fungsi sistem operasi adalah A. Pengendalian akses terhadap berbagai perangkat keras. B. Pengelolaan file dan folder. C. Penyediaan akses internet. D. Penyediaan user interface sebagai jembatan antar user dengan perangkat keras komputer. E. Pengelolaan aplikasi user. Jawabannya adalah D. Penyediaan user interface sebagai jembatan antar user dengan perangkat keras komputer. 40. Program yang mengendalikan semua fungsi pada komputer adalah A. Virtual machine. B. Network interface card. C. Prosesor. D. Sistem operasi. E. Cisco. Jawabannya adalah D. Sistem operasi. 41. Ada dua jenis routing yaitu A. Routing langsung dan tidak langsung. B. Routing cepat dan lambat. C. Routing searah dan multi-arah. D. Routing sekelas dan tidak sekelas. E. Routing naik dan turun. Jawabannya adalah A. Routing langsung dan tidak langsung. 42. IP address terdiri atas dua bagian yaitu A. Bit dan nibble. B. Network ID dan broadcast ID. C. Kelas A dan kelas D. D. Internet dan lokal. E. Network ID dan host ID. Jawabannya adalah E. Network ID dan host ID. 43. Berikut yang bukan merupakan jenis kabel untuk jaringan komputer adalah A. BNC. B. Coaxial cable. C. UTP. D. Fiber optik. E. STP. Jawabannya adalah A. BNC. 44. Untuk mendeteksi apakah hubungan komputer dengan jaringan sudah berjalan dengan baik, utilitas yang digunakan adalah A. LS. B. Clear. C. MAN. D. Tracet. E. Ping. Jawabannya adalah E. Ping. 45. Jika nomor IP tidak dikenal dalam jaringan, maka akan muncul pesan A. Request timeout. B. Time to leave. C. Time to leave. D. Data pending. E. Reply for all. Jawabannya adalah A. Request timeout. 46. TCP atau IP merupakan A. Kaidah untuk memformat transmisi data. B. Himpunan kaidah yang mengatur proses komunikasi data. C. Protokol standar untuk menghubungkan komputer-komputer pemerintah dan saat ini menjadi dasar bagi internet. D. Hubungan antara dua atau lebih sistem komputer melalui media komunikasi untuk bertukar data. E. Protokol yang mengatur proses komunikasi data yang dikembangkan. Jawabannya adalah
C. Protokol standar untuk menghubungkan komputer-komputer pemerintah dan saat ini menjadi dasar bagi internet. 47. Dari gambar berikut apakah topologi tersebut dapat digunakan untuk trunking? A. Ya. B. Tidak. C. Salah sekali. D. Tidak bisa terhubung. E. Error. Jawabannya adalah A. Ya. 48. VLAN atau Virtual Local Area Network adalah fungsi titik-titik dari sebuah switch. A. Lokal. B. Lomari. C. Logic. D. LAN. E. Logaritma. Jawabannya adalah C. Logic. 49. Kinerja switch menjadi cepat dan handal karena langsung mengirim data ke A. Luar. B. Tujuan. C. Monitor. D. Media transmisi. E. Folder. Jawabannya adalah B. Tujuan. 50. Salah satu fungsi dari switch adalah A. Menerima informasi. B. Media. C. Mengubah informasi. D. Mentransmisi data. E. Penghubung. Jawabannya adalah A. Menerima informasi. Sekian, terima kasih. Semoga sukses.